Baik. Coba klik record dari sekarang aja, Master. Sudah ini, sudah. Baik. Monggo dimulai, Master. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selama kita masih punya energi positif, kita pasti akan membangun aura yang positif juga, sehingga akan membangkitkan semangat kita juga. Sekalipun kita dalam suasana COVID-19. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita ketemu lagi nih di pertemuan kali ini. Kita akan berbincang-bincang, kita sharing tentang korupsi. Ya. Namun sebelumnya, mari kita buka dengan semuanya khusyuk untuk berdoa agar supaya kegiatan pada hari ini kita dapat berjalan lancar dan bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita punya salam anti korupsi, ya. Salam anti korupsi. Jujur, kompeten, berdaya. Ya, bersama-sama kita siap. Salam anti korupsi. Jujur, kompeten, berdaya. Ya, harus berdaya guna dan berhasil guna. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Siti Sunarsi. Saya dari BPSDM Provinsi Jawa Timur dan nama keren saya adalah ASI, ya. Bapak Ibu tahu apa itu ASI? Ini ada makna yang tersendiri, yang luar biasa. Itu menurut saya ya. ASI, A itu adalah aku, S suka, I Indonesia, H itu hebat. Ya, jadi ASI suka Indonesia hebat. Indonesia hebat, bisa hebat ketika Indonesia aman dari korupsi. Ayo, kita rapatkan barisan satu langkah untuk korupsi. Ya. Nah, kali ini topik kita what and why korupsi. Apa itu korupsi? Mengapa terjadi korupsi? Ayo kita bahas bareng-bareng. Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada dua hal penting, pengertian korupsi dan faktor dan teori penyebab korupsi. What korupsi? Apa itu sebenarnya korupsi? Ketika kita sudah tahu apa arti korupsi, kita aplikasikan, insya Allah kita aman dari korupsi. Tergantung pada diri individu itu sendiri. Korupsi ini sebetulnya secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin, corruper, corruptio, dan corruptus. Dan bahasa Latin ini kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di seluruh dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Secara etimologi pula, ini dari beberapa bahasa, kita mengadopsinya dari bahasa Inggris. Korupsi itu adalah corruption dan korup, yang artinya itu adalah jahat, rusak, dan curang. Ini yang harus kita hindari ya Bapak Ibu. Dari bahasa Perancis, corruption, rusak, sama dengan bahasa Inggris dan bahasa Belanda, korupsi serta korupsi. Selanjutnya, beberapa pendapat dari teori-teori David M. Salvas bahwa beliau berpendapat bahwa korupsi itu adalah tindakan-tindakan manipulasi, tindakan yang membohongi orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Nah, sementara dari J.J. Centuria mengartikan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Kekuasaan, siapa yang berkuasa itu mempunyai hak otoritas di situ menurut J.J. Centuria. Dia tidak memikirkan bahwa itu bukan haknya atau merupakan haknya. Segala cara dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira hal-hal semacam ini ketika kita nanti ditakdirkan jadi pemimpin, mungkin usahakan tidak melakukan hal-hal semacam itu. Sementara dari Syed Hussein Alatas berpendapat bahwa korupsi itu adalah tindakan yang
meliputi penyuap atau pemerasan, ya suap menyuap, memberikan hadiah kepada orang yang telah membantu kita. Contoh, ada suatu perusahaan ya memberikan hadiah kepada pegawai negeri si A misalnya. Kenapa dia harus memberi hadiah? Karena dia dibantu surat keizinannya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ketika dia memberi hadiah, tidak ada embel-embel, tidak ada tendensi yang lain, itu tidak masuk korupsi. Ini sementara ada ikatan-ikatan dalam roda pemerintahan. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, why? Kenapa sih kok terjadi korupsi? Sangat miris deh, sangat mengerikan. Kasihan bangsa Indonesia kalau ini dibiarkan. Ayo Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita rawan, kita berantas korupsi. Dan kita harus tahu apa penyebabnya di situ. Nah, ini faktor pendorong korupsi, terjadinya korupsi. Ya. Maaf Bapak Ibu, ini ternyata ada gangguan laptop saya. Faktor pendorong korupsi ya. Yang pertama ada pembenaran, ada kesempatan dan ada tekanan. Sehingga mereka itu melakukan korupsi. Apa itu pembenaran? Seperti tadi penguasa, dia merasa paling benar bahwa ini adalah benar, ini hak saya, jadi saya punya hak otoriter di situ. Kesempatan, dia punya peluang. Sebetulnya tidak ada niat untuk korupsi, tapi karena ada kesempatan dia akhirnya tertariklah juga. Oh, ini menguntungkan saya, biarlah tidak ada orang yang tahu. Ya, padahal ingat Bapak Ibu, sekalipun tidak ada orang, kita ada yang tahu satu. Siapa kira-kira? Tuhan yang Maha Esa. Ya, hati-hatilah semuanya. Nah, yang ketiga, adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari dalam diri intrinsik dan dari ekstrinsik. Dari dalam diri tekanan, karena kebutuhan dirinya kurang, ekonominya kurang, dia punya niat untuk melakukan korupsi yang merugikan negara. Dari tekanan luar misalnya, dari lingkungan keluarga, dari seorang bapak yang jadi pejabat, seorang istrinya menuntut, sudah beli mobil, minta pesawat, ya sudah punya rumah, minta rumah tingkat. Nah, itu tekanan-tekanan, sehingga melakukan segala cara. Kemudian, Jack Bolone mengenalkan GON teori. Ini penyebab terjadinya korupsi, juga ada pendapat dari Jack Bolone, yaitu G, greed, keserakahan, O, opportunities, ada kesempatan, dan E, needs, kebutuhan, expose, pengungkapan. Ini berapa pendapat tentang Bapak Ibu, ketika saya sampaikan materi ini, ketika ada yang mau bertanya, silakan ya, jangan menunggu saya selesai, agar supaya nanti tidak ada yang lupa. Aspek penyebab korupsi. Mohon maaf ini. Ya. Ada 3 aspek penyebab korupsi administrasi. Ini dalam pemerintahan, dari individu, dan dari sosial budaya. Kenapa di administrasi itu sebagai penyebab korupsi? Ini salah satu contoh. Mungkin bisa saja kurangnya keteladanan dari pemimpin. Tidak ada komitmen di situ. Pemimpin kurang mengawasi, kurang memberi motivasi kalau ini hal yang salah atau yang benar. Kemudian sistem akuntabilitasnya kurang memadai, tidak pertanggungjawabannya, pengendalian manajemennya juga, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu, silakan nanti bisa di ini sendiri. Dari segi individu misalnya penghasilannya kurang memadai, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif. Nah, itu tuh sebagai aspek penyebab melakukan korupsi. Dari sosial budayanya, hubungan politisi, pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, kultur yang cenderung permisif. Kultur ini yang ini susah, budaya. Karena korupsi itu ketika sudah membudaya sulit untuk dirubah, kecuali ada niatan bersama menyatu untuk memberantas korupsi. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya korupsi itu sudah ada kejelasan hukumnya.
di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di situ disebutkan bahwa delik pidana korupsi itu ada 30. Akan tetapi di situ dikelompokkan sebanyak 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Ini ya. Yang 7 tadi ada 1 kerugian. Aduh. Nah, kerugian keuangan negara. Mohon maaf ini sebetulnya kayaknya laptop saya capek. Kerugian keuangan negara, setiap orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi tidak memikirkan itu bahwa untuk pemerintahan, roda pemerintahan, tapi dia mengambil untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, suap menyuap. Apa itu suap menyuap, Bapak Ibu? Nah, memberi sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara. Contohnya, ya, memberi suatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Atau contohnya begini, ketika mau naik jabatan misalnya ya, ketika kamu mau naik jabatan, nah, ayo saya usulkan, padahal dari kriteria hasil uji kompetensi dia tidak masuk nominasi. Akan tetapi karena itu seperti tadi kekuasaan, aku yang berkuasa, jadi jadilah dia naik jabatan. Nah, ketika dia naik jabatan, Bapak Ibu tahu bahwa naik jabatannya karena bayar itu mengganggu hak orang lain yang harus dan mesti lulus. Ingat, segala cara yang dilakukan kalau mengambil haknya orang, hukumnya seperti apa dalam agama. Ayo kita jauhkan dari itu semua ya. Semoga kita aman Indonesia ke depannya. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga. Artinya ketika ada sisa uang, oh ini disimpan buat nanti. Ini surat berharga wes disimpan. Nah, itu yang dikatakan penggelapan dalam jabatan. Semampan memegang jabatan di situ, dia punya hak otoriter di situ untuk menyimpan semuanya. Perbuatan pemerasan. Pemerasan pegawai negeri penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan, memaksa memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan misalnya, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Contoh pungli, Ibu, Bapak Ibu ya, pungli di jalanan. Seringkah Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya di stop polisi ya, ditilang, pernahkah? Dan ini bukan merupakan hal-hal yang tidak diketahui orang banyak, tapi semua orang tahu. Ketika misalnya di stop oleh polisi, terus polisinya ya sudah nggak usah tilang asal kamu bayar sekian. Nah, itu kalau sudah ada ketentuan harga di situ, pemaksaan, itu namanya melanggar undang-undang korupsi, yaitu di perbuatan pemerasan. Selanjutnya curang. Curang di sini Bapak Ibu, pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang. Ini menggunakan pihak ketiga misalnya. Contoh saja perbaikan jalan raya, ya perbaikan jalan raya yang seharusnya kualitasnya, gridnya harus 80% mencapai, ternyata di situ ada transaksi yang bisa dinegosiasi dengan pihak ketiga bahwa bisa diselesaikan dengan harga sekian misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dirugikan masyarakat karena jembatannya tidak maksimal dibangunnya, anggarannya karena dipangkas, ya. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, pegawai negeri atau penyelenggara langsung atau tidak langsung pada saat ditugaskan mengurus, mengawasi, turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau percayaan. Jadi tumpang tindih, padahal itu sudah ada yang ngurus, dia masuk ke dalamnya. Ini suatu bentuk
model-model korupsi. Ya, Bapak Ibu. Kenapa kok masuk ke sana? Karena juga ingin dapat untung di dalamnya. Di situ. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang terakhir, dari jenis-jenis korupsi, gratifikasi, mohon maaf. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya sama, hampir sama dengan suap menyuap. Ini memberikan tanda terima kasih. Ya. Nah, ini tipologi Bapak Ibu suap, pemerasan, dan gratifikasi. Kalau suap, penekanannya pada 1 menit lagi, Master Asih. Siap. Suap melakukan sesuatu, kalau pemerasan meminta, kalau gratifikasi itu menerima. Ya, ini perbedaannya. Saya lanjut. Nah, integritas nilai-nilai anti korupsi. Semuanya itu dari korupsi, macam-macam korupsi, itu bisa kita atasi dengan cara bagaimana dimulai dari individu sendiri, dari instruksi diri sendiri itu sadar. Cara sadar harus memiliki jiwa integritas, yaitu jiwa bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan sesuai dengan nilai kode etik yang ada, nilai masyarakat atau nilai pribadi yang itu moral. Nilai-nilai tersebut yaitu masuk pada nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 di situ, Bapak Ibu. Yang dibagi 3. 3 yang pertama, inti, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian 3 yang kedua, sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli. Yang ketiga, etos kerja keras, sederhana, dan mandiri. Saya pikir ini Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Benturan kepentingan, pegawai negeri dan penyelenggara negara langsung atau tidak langsung pada saat ditugaskan untuk mengurusi atau mengawasi. Nah, Bapak Ibu, ini contoh benturan-benturan kepentingan. Mohon maaf. Penerima gratifikasi, pemberian, penggunaan aset, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita rapatkan barisan bersama. Apa sih yang Anda akan lakukan? Kalau saya pribadi, saya pengen memperbaiki diri, terutama korupsi, tentang kerjaan kita. Yang pertama, kita harus disiplin waktu, tidak boleh terlambat. Terlambat 5 menit pada saat kita tugas itu sudah korupsi. Pastinya korupsi hitungannya dengan penerimaan atau haknya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita harus pulang tepat waktu. Ketika kita pulang lebih awal, tanpa ada alasan yang jelas, itu sudah dalam bentuk korupsi. Kita harus menyelesaikan tugas sesuai dengan standar atau ketetapan waktu yang ditentukan. Kita punya tanggung jawab. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, silakan. Anda punya keinginan apa untuk supaya bisa memberantas korupsi, terutama dari diri sendiri. Ya, nah, itulah. Stop. Sudah habis, Mas Rasi? Ya, siap, sudah selesai. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Thank you, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa mengaplikasikan di tempat panjenengan semuanya. Dan mari kita rapatkan barisan untuk memberantas korupsi. Salam anti korupsi. Jujur, kompeten, berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di stop recordnya, Master.